Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada seseorang yang berkomentar dalam salah satu video yang saya unggah di channel YouTube. Dia menanyakan apakah Allah yang disembah oleh orang Kristen dan Allah yang disembah oleh orang Islam itu Allah yang sama. Jika sama, menurut dia lebih baik tidak perlu menjadi Kristen dan akan tetap sebagai seorang Muslim. Ada banyak video yang mengulas tentang hal ini, tentang apakah Allahnya orang Islam dan Allahnya orang Kristen itu sama. Anda bisa melihat dalam channel YouTube Bambang Nursena. Dia seorang yang sangat cakap menyampaikan ulasan-ulasan historis teologis menyangkut kekristenan dan hal-hal yang terkait dengannya, khususnya yang berhubungan dengan dunia Islam. Nah, saudara-saudari, melalui video ini saya ingin menyampaikan satu hal ini. Menjadi Kristen, atau lebih tepatnya menjadi pengikut Kristus, bukan hanya sekedar urusan menyembah Allah. Ketika umat beragama hanya terjebak dalam urusan menyembah Allah, yang terjadi adalah pertikaian demi pertikaian. Semua akan saling mengklaim bahwa Allah kami adalah Allah yang benar, sedangkan Allah kamu adalah Allah yang palsu. Allah kami yang sejati, Allah kamu asal-asalan. Dan pertikaian atau peperangan klaim seperti ini tidak akan pernah berujung. Sebab siapa yang akan menjadi hakim di atas agama-agama? Siapa yang akan berdiri di luar agama-agama dan menjadi hakim untuk memutuskan Allahnya agama A itu yang benar dan Allahnya agama B itu yang salah? Yang muncul adalah masing-masing agama akan saling menghakimi. Inilah kelemahan jika agama hanya membatasi diri pada urusan menyembah Allah. Dan perlu disadari, kelemahan ini sering dijadikan sebagai alat propaganda untuk berbagai kepentingan, politik, kekuasaan, dan ujung-ujungnya adalah uang. Saudara-saudari, kekristenan tidak sebatas pada urusan menyembah Allah. Hadirnya Yesus Kristus ke dalam dunia itu merubah orientasi kerohanian manusia. Beriman yang sejati adalah ketika manusia mengenali dan menyelami Allah yang benar, serentak mampu menggali identitas kemanusiaan yang sempurna. Dan dua hal itu dimungkinkan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itulah pergerakan kekristenan tidak hanya menyangkut atau tidak hanya berkutat dalam urusan kemuliaan Allah, atau urusan menyembah-nyembah Allah, tetapi menyangkut perkara membangun kemanusiaan. Dan satu-satunya rujukan itu adalah Yesus Kristus. Karena itulah ajaran kekristenan menyatakan hanya di dalam Yesus Kristus manusia akan mengenali misteri Allah yang benar. Serentak hanya di dalam Yesus Kristus manusia bisa melihat rujukan sempurna kehidupan seorang anak manusia. Dan sebagai institusi kekristenan, Gereja Katolik sangat jelas memperjuangkan hal ini. Saudara-saudari, dalam kacamata kekristenan, iman harus menyumbang bagi bertumbuhnya kualitas kemanusiaan. Tindakan menyembah Allah yang tidak membawa efek pada pertumbuhan kemanusiaan itu sebuah ironi. Karena itu tanpa disadari dan banyak yang menolak mengakui bahwa dunia sejatinya membutuhkan Yesus Kristus. Di dalam Dialah kita melihat Allah, dan di dalam Dialah kita melihat sosok manusia yang benar. Dia sungguh Allah, Dia sungguh manusia. Dan kedamaian di muka bumi ini hanya mungkin tercipta ketika semakin banyak manusia menerima dan mengakui misteri iman ini. Akhirnya kembali kepada pertanyaan, Allah mana yang benar? Saya akan menjawab, Allah benar yang saya akui adalah Allah yang membuat saya mengenali Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus itulah saya semakin dalam mengalami dan mengenali misteri Allah, serentak mengetahui dan mengerti seperti apakah manusia yang sejati itu sebenarnya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.